morning, student. Okay, we meet again in today's lesson, and I hope all my students is still in good health. Okay, today we will learn about descriptive text. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang descriptive text, ya. Tapi sebelum kita lanjut ke descriptive text, ada baiknya kita mengetahui tentang social function yang akan kita pelajari di dalam descriptive text, yaitu to introduce, identify, promote, and explain someone or something. Jadi tujuannya kita belajar ini adalah untuk memperkenalkan, mengidentifikasi atau menjelaskan tentang seseorang atau tentang sesuatu. Kemudian kita masuk ke learning focus, yaitu describing people, describing place, and writing the descriptive text. Jadi fokus kita di pembelajaran ini yaitu kita menjelaskan tentang orang atau tokoh, menjelaskan tentang suatu tempat, dan Anda harus bisa menulis satu jenis teks deskriptif. Untuk dari grammarnya, kita akan pelajari tentang nouns atau kata benda, kemudian adjective atau kata sifat, dan yang terakhir itu tentang verb to be and have or has. Okay. Nah, sebelum kita lanjut ke descriptive text, ada baiknya saya masuk dulu ke grammar, ya. Jadi untuk pertemuan ini, I will explain about nouns and adjective, atau biasa disebut, kalau digabungkan disebut dengan noun phrase. Oke. Jadi untuk descriptive text sendiri itu nanti minggu depan kita masuk ke teks. Sekarang kita belajar dulu tentang tata bahasa yang digunakan dalam teks deskriptif. Oke. Talking about adjective and noun phrase, study the following sentences. Yang pertama, she has a big eyes. Dia mempunyai mata yang besar. Jadi yang saya bold type di sini ada di dalam kurung. Big adalah kata adjective, saya singkat dengan ADJ, ya. Itu sama dengan adjective. Kemudian eyes atau mata itu adalah noun. The second example, Danu is diligent student. Yang saya cetak tebal. Diligent itu adalah adjective dan student adalah noun atau kata benda. Oke. Sekarang kita lihat kelompok noun. Noun termasuk a thing, yaitu apa saja a thing, sesuatu. Misalnya flower, bunga, plant, tumbuhan, computer, and etc. Ini semua masuk sebagai kata benda. Kemudian yang kedua, kata benda juga bisa sebuah tempat. Misalnya house, rumah, school, building, beach, park, dan lain-lain, ya. Yang ketiga, a person atau orang. Misalnya president, mother, sister, student, teacher, and etc. Jadi semua yang bicara tentang orang itu adalah masuk sebagai kata benda. Oke, sekarang yang animal, ya, itu masuk sebagai kata benda juga. Misalnya ini binatang animal, ya, seperti horse, kuda, monkey, monyet, birds. Oke, ini maaf ya salah tulis.
bird atau burung, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua yang binatang itu masuk sebagai kata benda. Sekarang kita masuk ke adjektif. Apa saja itu adjektif? Apa yang dimaksud dengan adjektif? Adjektif adalah a word that describe a noun. Jadi kata atau kalimat yang menjelaskan tentang noun itu adalah adjektif, atau dia sebagai yang menerangkan nounnya disebut dengan modifier. Oke, ada catatan di bawah. A noun that goes with a modifier is called noun phrase. Look at the example on the table. Adjective, misalnya, itu adalah beautiful. Kemudian nouns-nya atau kata bendanya adalah bird. Bird itu artinya burung. Ini beautiful artinya cantik atau indah. Kemudian kalau kita gabungkan ini, dia menjadi noun phrase, atau kita gabungkan menjadi beautiful bird atau burung yang sangat cantik. Contoh kedua sama, an unique monkey, monyet. Unik ya, unik ya. Kita gabungkan menjadi unique monkey atau monyet yang unik, ya. Jadi disebut dengan noun phrase. Contoh lain agar lebih jelas. Example, Tina is student. Student adalah noun. Kemudian kita gabungkan, tambahkan, atau kita terangkan ini tentang student. Tina is a diligent student, atau berarti Tina adalah siswa yang sangat pandai. Jadi siswanya ini kita jelaskan dengan kata adjektif. Apa adjektifnya? Ada apa dengan siswanya? Siswanya pandai. Kita gabungkan dua kalimat ini, diligent student itu disebut dengan noun phrase. Oke? Kemudian contoh lain, the young man is my brother. Orang yang muda itu, ya, adalah kakak laki-laki saya. Young itu adalah adjektif dan man-nya adalah noun. Karena man tadi, noun itu masuk sebagai person, ya. Man adalah orang, kemudian kita terangkan ini orang, yaitu orangnya muda, young. Ya, kita menggunakan kata young. Jadi kita artikan the young man. Jadi young man ini adalah noun phrase. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut. Adjective describe noun or pronoun. Ini sama tadi ya penjelasannya. Jadi kata adjektif yang contohnya di sini adalah diligent dengan young itu menjelaskan noun. Pandai menjelaskan siswa, muda menjelaskan orang tadi ya. Kemudian adjective give a little different to a noun. Jadi misalnya bisa saja saya bilang student itu adjektifnya young. This is a young student. Siswa yang muda, yang umurnya masih sangat muda. Misalnya barangkali perbedaan antara mahasiswa dengan siswa. Kalau mahasiswa kan sudah lebih dewasa, ya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke yang di kotak ini. Sometimes we use two or more adjective together. Jadi kadang-kadang dalam satu kalimat terdapat dua atau lebih adjektif. Ya, oke, look at the example. Number one, my brother lives in a nice new house. Kakak laki-laki saya tinggal di sebuah rumah baru yang sangat indah atau sangat
bagus. Di sini ada dua adjektif dalam satu kalimat, yaitu ada nice, ada new, ada house. Kenapa saya bilang ini dua-duanya adalah adjektif? Misalnya kita hilangkan satu, ya, new-nya tidak ada, kita katakan nice house, itu masih termasuk adjektif karena nice ini adalah indah, menjelaskan rumah yang sangat indah. Ataupun saya ganti, misalnya nice-nya tidak ada, hanya new house saja, itu bisa berarti noun phrase. New house, rumah baru. New menjelaskan rumah adalah noun. Seperti yang saya jelaskan tadi, rumah ini termasuk kata benda, yaitu place. Jadi semua yang kata benda bisa kita jelaskan dengan menambahkan kata adjektif di depannya, ya. Kemudian contoh yang kedua, in the kitchen there was a beautiful large round wooden table. Di sini bukan hanya dua, tapi lebih dari dua, bahkan ada 4. Apa yang pertama? Yaitu beautiful. Yang kedua adalah large. Yang ketiga round. Dan yang keempat wooden, ya. Kemudian table itu adalah noun. Jadi meskipun ada beberapa adjektif dalam satu kalimat, nounnya tetap ada di posisi paling ujung. Itu tempatnya noun. Karena dia yang dijelaskan, kata bendanya yang dijelaskan dengan apa penjelasnya, yaitu adjektif. Oke, supaya siswaku sekalian tidak confused atau bingung, mari kita lihat tabel di bawah ini, ya, agar bisa menyusunnya. Bu guru, bagaimana kalau terbalik-balik? Itu tidak bisa, ada susunannya. Oke, kita lihat. Look for the example about the order of adjective before a noun. Oke. Tabelnya seperti ini. Yang pertama, opinion. Apa itu opinion? Opinion adalah pendapat kita tentang sesuatu. Kemudian size adalah ukuran. Kemudian age, umur atau lamanya suatu barang itu, ya, sudah berapa tahun, begitu. Kemudian color itu adalah warna. Kemudian nationality itu adalah negara atau kebangsaan, berasal dari mana, ya. Kemudian material, oke. Material itu adalah bahannya. Kemudian noun adalah benda. Jadi di tabel ini posisi noun itu atau kata benda selalu berada di posisi paling ujung. Oke, kita lihat contoh pertama. Opinion adalah impressive, large, old, purple, Chinese, ceramic vase. Nah, di sini sudah ada kelompoknya supaya tidak bingung dalam menyusun adjektif bila terdapat lebih dari satu adjektif, ya. Nanti jangan bingung menyusunnya. Sudah ada. Oke, yang kedua, beautiful little young dark Indonesian girl. Iya. Ini yang kita jelaskan tentang vas bunga, ya. Bahannya dari keramik, berasal dari Cina, warnanya purple, umurnya sudah tua, size-nya besar, dan kesannya sangat bagus. Ya, itu cara menyusunnya seperti ini. Atau misalnya beautiful little young dark Indonesian. Siapa yang kita jelaskan? Yaitu girl atau gadis. Anak gadis berasal dari Indonesia. Warna kulitnya hitam, ya. Kemudian umurnya muda, ukurannya kecil, ya, tidak tinggi. Kemudian opinion adalah beautiful. Opinion itu pendapat kita tentang sesuatu, ya.
Sekarang ada contoh di bawah bagaimana cara menyusun. Kita mulai dari yang pertama, ada kata large, ada kata black, dan stone. Semua yang di ujung ini adalah kata benda, yaitu stone, lake, droplets, core, and place dengan minarets. Ya. Sekarang kita kelompokkan, masukkan ke dalam rumus di atas ini biar nanti tidak terbalik-balik kalimatnya. Shallow, kita kira-kira masuk ke mana dia? Untuk mengetahui masuk ke mana, Anda harus pertama kali harus tahu artinya. Ya. Shallow lake ini adalah sungai atau danau, ya. Sungai. Kemudian shallow itu dangkal dengan small, kecil. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus di atas. Kira-kira shallow itu masuk ke mana? Dangkal. Itu sama dengan pendapat kita tentang sungai itu. Berarti dia masuk ke opinion. Maka kita tulis di sini opinion. Ya. Kemudian kita masuk ke small. Small itu adalah kecil, berarti masuk ke ukuran. Jadi dia masuk ke size. Sedangkan lake itu kata benda, langsung ke noun. Oke. Bisa dipahami ya? Sama dengan cold itu dingin, berarti masuk opinion. Tiny masuk ke size karena kecil. Droplets itu masuk noun. Ya, rintik hujan. Sweet yellow corn. Sweet ini manis, berarti masuk ke opinion. Yellow masuk ke color, kita lewati ini. Boleh dilewati ini size dengan age, asal jangan terbalik. Color dulu baru opinion. Harus tetap mengikuti ordernya ini ya, urutannya. Oke. Sama di bawah, powerful, small, ants. Ants ini semut. Kemudian powerful maksudnya semutnya kecil tapi kuat. Ya, jadi powerful masuk ke opinion. Small masuk ke size dan ant masuk ke noun. Ya. Beautiful white place. Place itu adalah istana, berarti dia tempat, tergolong noun. Kemudian white masuk ke color dan beautiful masuk ke opinion. Sama dengan di bawah ini ya. Oke? Bisa dipahami? Tidak ada yang sulit kan? Gampang. Jadi adjective sebelum noun kita gabungkan menjadi noun phrase. Oke? Sekarang ada tugas di sini. Ini. Notice the text below about Kuta Beach. Identify the noun phrase from the text. Perhatikan teks di bawah ini. Ada 4 paragraf itu tentang pantai Kuta. Di sini saya minta Anda mengidentifikasi noun phrase. Jadi cari yang masuk ke noun phrase. Saya kasih satu contoh ya. Jadi berikutnya Anda lanjutkan. Kuta is the exciting tourist area in the southern part of Bali. Di kalimat yang pertama ini ada tidak tentang noun phrase? Kira-kira yang mana? Oke, ini ya. Exciting tourist. Ya. Jadi tourist itu adalah noun atau orangnya ya, turis. Kemudian exciting itu opinion. Yang excited artinya sangat bagus ya, tempat yang sangat bagus. Jadi contoh pertama. Jadi di kalimat kedua dan seterusnya sampai di bawah itu saya minta Anda mengidentifikasi atau menemukan noun phrase seperti contoh yang
saya berikan ini. Banyak di sini ya. Untuk yang kalimat pertama hanya exciting tourists. Berikutnya dilanjutkan ya, ditemukan noun phrase. Okay? I think that's enough for today, and I hope you can do the tasks in correct. Okay? I think that's enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.